校閲？そう校閲部なんか出版前の本の誤字脱字を見つけたり事実Hola, di episode potongan sinema kali ini, saya akan membahas alur cerita serial asal Jepang berjudul Pretty Proofreader yang tayang di Netflix dan WeTV. Serial Pretty Proofreader ini tayang di tahun 2016. Meski ini adalah serial jadul, tapi ceritanya bagus banget dan masih relate untuk ditonton sekarang, bahkan sampai di tahun-tahun yang akan datang. Serial Pretty Proofreader diadaptasi berdasarkan novel ternama Koetsugaru, karya dari Ayako Miyagi. Diceritakan, Kono Etsuko adalah wanita cantik dan muda berusia 28 tahun. Dia sangat mencintai fashion dan bermimpi bekerja di departemen editorial dari perusahaan yang menerbitkan majalah fashion Lesi. Dia telah ikut tes pekerjaan untuk mendapatkan posisi editorial selama bertahun-tahun. Tapi dia selalu ditolak karena departemen editorial tidak sedang membuka lowongan. Meski demikian, Etsuko berkeras dan selalu datang wawancara tiap tahun hingga dia menjadi orang yang terkenal di perusahaan itu. Pada suatu malam, seminggu kemudian, Etsuko mendapat telepon dari HRD tempatnya melamar pekerjaan sebagai editorial dan dia dikabarkan mendapatkan pekerjaan di sana. Dengan perasaan senang, dia pun datang ke departemen editorial Lesi dengan semangat tinggi pada hari pertama kerja. Tapi katanya, dia salah departemen dan kemudian mendarat di departemen yang sama sekali tidak populer, yaitu proofreading atau koreksi kata, yang pekerjaannya adalah mengecek salah ketik, salah karakter, error, dan inkonsistensi isi manuskrip sebelum diprint. Etsuko protes pada Takehara Soon, pimpinan departemen proofreading. Takahara-san mengatakan kalau dia mungkin saja dipindah ke departemen pilihannya jika pekerjaannya di departemen proofreading berjalan dengan baik. Jadi, Etsuko memutuskan untuk bekerja keras di departemen proofreading dengan tujuan agar bisa dipindahkan ke departemen editorial. Dia sebenarnya sedang dibohongi sama bosnya itu. Takehara suka sekali dengan semangat Etsuko dan bagaimana cara dia menggali fakta terhadap hal yang dilihatnya. Hal ini sangat penting dalam dunia koreksi kata. Pembawaannya yang ceria juga dipercaya olehnya dapat membuat divisi yang dipimpinnya itu berubah. Sementara itu, Morio Toyoko, junior Etsuko dari SMA, adalah seorang editor fashion. Dia bekerja di majalah Lesi. Morio ini sebenarnya tak menyukai pekerjaannya. Padahal pekerjaannya itu adalah pekerjaan impian Etsuko selama bertahun-tahun. Di sini dapat kita lihat bagaimana hidup berjalan tak adil. Tapi, hal itu yang terbaik bagi mereka berdua. Etsuko dalam prosesnya, dia justru mulai jatuh cinta dengan pekerjaannya yang sekarang. Kini ia juga terlibat cinta dengan pria yang usianya jauh lebih muda darinya, dan dia bernama Yukito Orihara. Yukito Orihara adalah seorang mahasiswa berusia 23 tahun yang bekerja sebagai penulis dengan menggunakan nama samaran. Dia menyembunyikan identitas aslinya hingga dikenal sebagai penulis bertopeng. Ternyata, Yukito Orihara adalah putra dari seorang penulis besar dan terkenal. Yukito juga menjadi model untuk majalah Lesi di bawah bimbingan Morio. Pretty Proofreader atau karakter cantik ini terdiri dari 10 episode. Setiap episodenya memiliki kisah unik setiap buku yang dikoreksi kata-katanya oleh Etsuko. Selain melihat pekerjaan bagaimana para pengoreksi kata bekerja, penonton juga diajak melihat cara perilisan buku dan juga pencarian fakta apakah buku itu sudah sesuai dengan kenyataan di dunia nyata atau belum. Saya tak menyangka kalau serial Pretty Proofreader ini bagus banget, sampai saya tak berharap untuk cepat-cepat menghabiskan ke 10 episodenya. Soalnya, serial ini tuh seru banget buat ditonton. Sayang, serial ini hanya ada 1 season saja. Artis Ishihara Satomi yang berperan sebagai Kono Etsuko juga bagus sekali aktingnya. Dan juga fashion yang dikenakannya masih terlihat edgy di tahun sekarang. Padahal fashionnya itu berasal dari tahun 2016.
Jangan sampai kamu tak menonton serial ini. Ajaklah sahabat dan orang yang kamu sayangi untuk menonton serial Pretty Proof Reader ini bersamamu. Demikian potongan sinema kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode potongan sinema lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye. じゃあなんかちょっと久しぶりだね。私ね、ずっとゆきとくんに会いはい。女は軽々しく会いたいなどと口にしてはいけない。アイスカフェあれある？ああ、うん。アイスカフェラテならあるけど、まあ同じだから大丈夫だよね。いや、全然違うよ。え？カフェオレとカフェラテどちらもコーヒーにミルクを入れたものだけど、カフェオレは普通のコーヒーなのに対してカフェラテはエスプレッソを使うの。ちなみにカフェラテとカプチーノどちらもエスプレッソにミルクを入れたものだけど、ミルクの量と質が違うの。カフェラテで使うミルクは泡立てないように温めたミルク、一方でカプチーノで使うミルクは泡立てたミルクと蒸気で温めたミルクの両方使うの。だから全然違う。